Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini kita gunakan nanas. Untuk nanasnya ini kamu bisa pilih yang warna hijau, tapi udah agak kekuningan, jadi nanti rasanya itu ada sedikit asam dan juga ada sedikit manis. Nah, ini pertama-tama nanasnya kita bagi dulu menjadi 2, kemudian kita bagi menjadi 4, kemudian kita bagi menjadi 8 bagian. Nah, jika udah seperti ini, yang 7 bagiannya kita tepikan dulu atau kita sisihkan. Kemudian kita ambil satu bagian. Nah, ini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya yang agak keras itu tetap kita pakai agar nanti nanasnya ini dia nggak mudah hancur. Nah, ini untuk bagian isinya atau yang lembutnya juga kita potong-potong ya. Nah, untuk ukurannya sebenarnya bebas aja, tapi kalau kamu mau membuat menu ini, upayakan nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Jadi nanti aromanya lebih harum, kemudian air dari nanasnya juga akan banyak keluar. Nah, ini kita potong semuanya. Jadi ini dapatnya banyak banget ya teman-teman. Walau kita cuma gunakan satu buah nanas yang ukuran agak kecil. Nah, ini kalau misalnya potongnya agak besar-besar seperti ini, kita akan potong lagi. Nah, jadi kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Intinya potongannya nggak usah besar-besar ya teman-teman. Sebenarnya kalau kamu lebih segar, itu kamu bisa gunain nanas yang bener-bener hijau ya. Ini tadi saya dapat yang kulitnya tuh udah agak kekuningan, jadi dia udah rasa manisnya tuh lebih mendominasi dan dia udah mulai banyak kandungan airnya. Nah, ini kalau yang besar-besar kita ambil, kita potong kecil-kecil semuanya. Nah, ini selain bisa untuk kita bikin rujak atau kita bikin manisan, nanas ini juga enak loh teman-teman, kita olah seperti ini. Oke, saya selesaikan semua ya untuk memotong nanas-nanasnya ini. Nah, kelihatan banyak banget ya dapatnya. Oke, udah selesai nanasnya. Sekarang kita akan lanjut memasak. Kita gunakan wajan, teflon atau kuali yang agak besar. Kemudian kita tambahkan minyak goreng. Ini minyak gorengnya secukupnya aja, nggak usah juga terlalu banyak. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya panas. Nah, kalau udah panas, kita akan goreng dulu ikan teri. Ini saya gunakan ikan teri yang kecil-kecil dan warnanya tuh agak putih ya. Jadi ini ikan terinya nggak terlalu asin. Dan nanti ketika kita goreng dia akan crispy. Nah, ini sebenarnya kita bukan untuk mendapatkan tekstur crispy, tapi kita menggorengnya untuk mematangkan dari ikan terinya ini. Jadi nanti ketika dia ditambah air tuh hasilnya tuh nggak alot, jadi enak banget. Nah, ini kita goreng dulu, gunakan api sedang aja, nggak usah terlalu besar, sambil kita bolak-balik terus ya agar dia nggak hangus. Nah, ini kalau penggunaan minyaknya agak kurang, kamu bisa tambah sedikit aja minyaknya. Nah, kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini, menandakan ikan terinya tuh udah matang dan udah crispy. Dan nanti ketika kita campurkan bahan lainnya dia nggak alot. Kemudian kita akan tambahkan bumbu. Nah, ini tuh bumbu cabai. Jadi cuma 3 bahan. Saya gunakan cabai merah keriting, kemudian saya tambahkan bawang merah dan juga bawang putih. Nanti untuk lengkapnya akan saya tulis di bagian deskripsi ya. Ini sengaja saya beli bumbu jadi lebih praktis atau simple. Kita beli cukup 5.000 sampai 7.000 aja. Bilang aja sama yang jualan, bilang mau beli bumbu atau cabai sambal tumis. Nah, nanti dia tahu takarannya. Nah, ini kalau ditimbang untuk bumbu halusnya ini sekitar 200 gram ya. Nah, kalau udah seperti ini kita tambahin dulu penyedap rasa. Saya gunakan kaldu ayam. Nanti ini sesuai takaran ya. Ini saya tambahkan 2,5 sendok teh. Kemudian saya tambahkan juga gula. Intinya untuk rasanya nanti kamu sesuaikan dengan selera kamu. Kalau misalnya nggak suka pakai kaldu, kamu bisa gunakan penyedap rasa yang lainnya ya. Nah, ini kita aduk dulu. Ini nggak perlu lagi kita tambahin garam karena kita udah gunain ikan teri. Ikan teri itu ada rasa asinnya ya. Nah, ini untuk cabenya ini atau sambal tumisnya ini harus benar-benar kering ya teman-teman. Karena kita belinya bumbu jadi biasanya mereka itu menghaluskannya menggunakan banyak air. Makanya kita menumisnya agak lama. Beda kalau kita giling sendiri ya, biasanya kita gunakan minyak untuk gilingnya. Nah, kita tumis dulu sampai cabenya benar-benar kering. Sambil nanti kita rasain apakah rasa manis dan gurihnya udah pas. Nah, ini agak kurang manis, saya tambahin lagi gula. Karena memang masakan ini tuh dia agak sedikit manis ya sambalnya. Nah, ini apinya kita kecilin ya teman-teman agar bagian bawahnya itu nggak gosong. Sambil kita biarin dulu, kemudian kita aduk.
Nah, ini udah kelihatan mulai kering ya untuk sambelnya. Kalau misalnya sambelnya belum kering benar, kamu bisa tambahin lagi sedikit minyak agar nanti sambelnya ini benar-benar matang sempurna dan dia aromanya tuh nggak langu. Nah, ini kita masak lagi sebentar sambil kita aduk-aduk terus. Oke, sambelnya udah kering ya teman-teman dan udah mulai mateng. Warna sambelnya juga udah mulai merah merona ya. Kemudian kita langsung aja masukin tadi potongan-potongan nanas. Nah, ini kelihatan cantik banget ya teman-teman, perpaduan antara merah dan juga kuning. Nah, kemudian kita akan aduk. Jadi di sini kita belum tambahin air sama sekali. Nah, jangan lupa tadi nanasnya sebelum kita potong kecil-kecil sudah harus kita cuci bersih. Nah, ini kering banget ya. Jadi sambal dan nanasnya tuh kelihatan kering banget. Kita aduk dulu agar semua nanasnya terkena cabai. Nah, apinya boleh kita agak kecilkan sedikit, jangan terlalu besar. Oke, kemudian di sini kita akan tambahin air. Nah, ini kita tambahin dulu sedikit air, sekitar kurang lebih 50-75 ml. Kita aduk dulu untuk menyatukan air dan juga sambal serta nanasnya. Nah, ini saya tambahin lagi sedikit air. Jadi agar nanti nanasnya itu benar-benar mengeluarkan saripati airnya dan juga aromanya semakin harum. Nah, jika udah seperti ini, kita biarin dulu sambil kita rapikan bagian-bagian sampingnya agar semuanya mengumpul di tengah. Oke, selanjutnya ini kita akan rasa dulu karena tadi udah kita tambahin air. Nah, ini rasanya udah enak ya teman-teman, udah pas. Kemudian ini kita tutup dulu. Jadi kita masak kurang lebih sekitar 5 menitan, gunakan api besar nggak apa-apa. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menit kita masak. Nah, ini udah makin mengering ya airnya. Ini aromanya juga makin harum. Dan nanasnya tuh udah nggak lagi keras, jadi dia udah mulai lembut. Enak banget ini kalau dimakan teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sebentar. Masya Allah, ini aromanya sangat harum. Kemudian tinggal kita matikan api kompornya. Ini udah mulai kering. Langsung aja kita angkat nanasnya dan akan kita salin ke dalam sajian teman-teman. Nah, ini dia sambal tumis nanas teri. Ini tuh enak banget teman-teman, aromanya juga harum. Jadi dia ada rasa manis, ada rasa asam, ada juga rasa pedasnya. Selain itu rasanya juga gurih ya teman-teman, karena tadi kita tambahin kaldu. Nah, ini dia tampilannya. Ini dimakan pakai nasi hangat, Masya Allah, kamu nggak perlu lauk lain lagi. Udah enak banget. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.